Oke, sekitar akhir bulan Mei, tepat setelah Monaco Grand Prix, gue membuat video apakah Sergio Perez siap bersaing untuk gelar juara dunia bersama Max Verstappen dan Charles Leclerc. Karena awal musim dia terlihat sangat kenceng dan bisa menyaingi atau bahkan beberapa kali lebih cepat dari Max Verstappen. Namun setelah Azerbaijan Grand Prix, performa dia ya semakin menurun sih dan bisa dibilang hampir tak terlihat lagi gitu loh. Mungkin itu adalah kata yang tepat ya untuk mendeskripsikan performa dia dalam beberapa balapan terakhir. Lah, kok bisa? Ya, dia terbayangi oleh performa Max Verstappen yang semakin ganas seiring berjalannya musim, ngelawaknya Ferrari yang terjadi secara terus-menerus, dan beberapa kejadian lainnya yang membuat Checo tuh sedikit unnoticed atau nggak ada yang nyadar gitu kalau dia tuh di situ gitu. Dari balapan awal yaitu di Bahrain Grand Prix sampai Azerbaijan Grand Prix, dia meraih 1 kali kemenangan, 1 kali pole position, dan 5 kali podium. Lalu dari Canadian Grand Prix sampai sekarang yaitu Italian Grand Prix, dia hanya meraih 2 kali podium aja. Jadi ini benar-benar sebuah kemunduran dan karena hasil ini, dia jadi ibaratnya tuh kayak menghilang gitu loh. Yang awal musim dia hype-nya gede dan diprediksi akan bersaing untuk gelar juara, hilang seketika dengan hasil-hasil yang kurang memuaskan ini. Jadi pertanyaannya ialah, ada apa dengan Sergio Perez dan mengapa dia menjadi seolah-olah tak terlihat gitu di 2022? Max Verstappen. Yes, kita perlu ingat lagi bahwa rekan timnya ialah Max Verstappen, sang juara dunia bertahan dan tentunya kalau menurut gue merupakan pembalap terbaik F1 sekarang. Lalu kenapa awalnya dia masih bisa bersaing dengannya? 2022 kan merupakan tahun di mana regulasi baru terjadi, sehingga semua pembalap harus adaptasi dengan regulasi baru tersebut. Jadi mereka ibaratnya ya mulai dari nol lagi gitu di 2022. Dan Checo terlihat lebih nyaman dengan mobil 2022 dibandingkan dengan mobil dia di 2021. Dia juga terlihat lebih nyaman dengan RB18 dibandingkan dengan Max Verstappen. Itu sih yang dikatakan oleh beberapa sumber. Sehingga dia bisa bersaing dan beberapa kali lebih kencang dari Max saat awal musim. Nah, ini juga nih, karena biasanya kalau seorang pembalap lebih nyaman dari pembalap satunya, dia akan lebih unggul dari setiap aspek. Yang berarti seharusnya dia mengalahkan Max Verstappen baik itu quali atau race pada awal musim di hampir setiap balapan di musim itu. Namun Max walaupun masih belum terlihat nyaman dengan RB18-nya, dia masih terlihat lebih unggul dari Checo dan hanya kalah beberapa kali lah darinya di beberapa balapan. Kalau nggak nyaman aja gitu, apalagi kalau dia udah nyaman gitu kan. Ya kalau udah nyaman, ya inilah yang kita lihat sekarang nih. Max menjadi dominan dan ini buat Checo menjadi tidak terlihat seiring berjalannya waktu. Apalagi Checo sendiri hanya meraih 2 kali podium dalam 8 balapan terakhir. Ya ini bukan hasil yang memuaskan tentunya bagi dia ya, apalagi awal musim tuh dia hype-nya gede banget. Ferrari. Oke, sebelumnya alasan ini sebenarnya nggak ngerugiin Checo amat sih, tapi ini salah satu hal yang membuat dirinya jadi agak tak terlihat gitu musim ini. Ya, gue ambil contoh aja saat dia menang di Monaco Grand Prix. Dia sih menang ya, tapi yang lebih dibicarakan ialah kelawakan Ferrari dalam strategi. Lalu ketika ia meraih podium, lagi dan lagi, Ferrari dan Max Verstappen lah yang jadi topik pembicaraan. Max yang dominan dan Ferrari yang lawak terus tentunya. Tapi begitu juga sebaliknya. Misalkan Ferrari lagi on fire, dia juga tidak bisa menyaingi pace mereka gitu. Nah, gue akan membawa Carlos Sainz ke sini karena awal musim dia underperform, tapi seiring berjalannya musim dia bisa bangkit dan meraih hasil yang solid. Meskipun masih jauh dari kata luar biasa sih. Tapi kalau Checo malah kebalikannya. Dia dapat bersaing dan on fire saat awal musim, tapi seiring berjalannya musim malah menurun dan beberapa kali pace-nya juga kalah dari Max dan duo Ferrari. Padahal Ferrari ini kan selalu aja ya buang-buang poinnya karena kelawakan mereka, tapi jarak poin Checo dari duo Ferrari ini juga nggak jauh-jauh amat gitu. Konsistensi Mercedes. Konsistensi dua Mercedes juga telah menarik perhatian para fans F1 dan jurnalis. Meskipun ini merupakan salah satu tahun terburuk mereka, yang mana mereka sampai sekarang belum meraih kemenangan satupun di 2022, tapi mereka konsisten gitu. George dan Lewis hanya DNF masing-masing sekali, dan itu juga karena insiden yang apes saja sebenarnya. Tapi mereka selalu siap merebut hasil paling maksimal apabila terjadi sesuatu kepada Red Bull atau Ferrari. Bahkan, Mercedes bisa aja merebut P2 dari Ferrari di konstruktor, dan bukan itu doang. P2 di klasemen pembalap juga bisa diraih aja nih oleh salah satu pembalap Mercedes, mau itu George Russell atau Lewis Hamilton. Checo yang berada di Red Bull tentu aja jangan sampai membiarkan hal ini terjadi, karena ya Red Bull sudah pasti akan menjaga konstruktor musim ini, tetapi dia setidaknya harus bisa minimal P3 lah di driver standings, karena kalau enggak, wah media mungkin akan mulai menarik perhatian ke dia, tapi bukan untuk hal yang bagus tentunya.
Menurut gue 3 poin itulah yang buat dia makin lama makin dilupakan gitu meskipun hype-nya sempat tinggi saat awal musim. Mungkin 3 poin tersebut membawa beban sendiri kepada Ceko, tapi ya hanya dia aja yang tahu lah ya, gue cuman opini aja sih. Tapi harus diakui bahwa dia juga memiliki momen-momen yang bad luck juga sih di musim ini. Tetapi performa dia yang semakin menurun juga cukup memprihatinkan loh. Karena jika Ferrari mulai mengobati kelawakannya dan Mercedes sudah mulai bersaing kembali, Ceko nggak boleh perform seperti ini karena mau sebagus apapun Max ke depannya, jika Ceko ujung-ujungnya kalah dari Ferrari dan Mercedes, ini akan merugikan Red Bull ke depannya dan dirinya sendiri. Ya ini mungkin sedikit kasar terhadap Ceko, tapi dia sedikit beruntung juga Ferrari ini ngelawak terus dan Mercedes tuh nggak bisa bersaing musim ini. Dan itu juga sedikit membantu dia dalam menghindari media-media ya. Dan masih ada 6 balapan lagi nih 2022, dan dia setidaknya harus bisa meraih podium dan mengalahkan dua Ferrari dimanapun tracknya nanti. Setidaknya dia harus menunjukkan performa dia saat awal-awal musim kemarin gitu ya. Bagaimana menurut kalian? Apakah sebenarnya yang terjadi kepada Sergio Perez selama beberapa balapan terakhir ini? Silahkan komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.